Mereka menduga bahwa Figeltja tidak mungkin pergi terlalu jauh, jadi mereka pergi ke kota untuk mencarinya. Sementara itu, kita melihat Figeltja terbang bersama sekelompok burung, menikmati hidupnya. Dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan karena angin dan mendarat di tempat tidur seseorang melalui jendela atap. Ternyata ruangan itu milik seorang gadis kecil bernama Locha. Locha terpesona oleh sayap Figeltja dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Keduanya berteman. Ayah Locha tidak punya waktu untuk bermain dengannya, jadi dia menemukan penghiburan dalam Figeltja. Film dimulai di sebuah kota kecil di Belanda. Seorang pria parubaya bernama Wor tinggal bersama istrinya, Tine, di sebuah peternakan terpencil yang dikelilingi oleh padang rumput terbuka. Wor suka mengamati burung sebagai hobi. Dia sering pergi ke hutan dengan teropong dan buku tentang burung. Suatu hari, saat Wor sedang mengamati burung, dia mendengar suara cicitan di dekatnya. Dia memeriksa suara itu dan menemukan makhluk kecil tergeletak di tanah. Makhluk itu pas di telapak tangannya. Ia memiliki tubuh dan wajah seperti perempuan manusia tetapi memiliki sayap sebagai lengan. Wor melihat ke langit untuk mencari ibunya tetapi tidak melihat apapun. Makhluk yang aneh seperti itu membuat Wor terpesona, jadi dia membawanya pulang untuk menunjukkan kepada istrinya. Tine terkejut melihat gadis kecil bersayap itu. Wor mengklaim bahwa gadis burung itu mungkin spesies yang sangat langka karena dia belum pernah membaca tentang makhluk seperti itu sebelumnya. Dia membuat Tine mengeluarkan barang-barang dari keranjang di meja makan dan menggunakan keranjang itu sebagai tempat tidur untuk gadis kecil itu. Tine menyarankan mereka menghubungi polisi dan menyerahkan gadis itu kepada mereka. Tetapi Wor ingin menunggu kedatangan orang tua gadis itu. Kemudian, kita melihat Tine dengan penuh kasih menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya. Tine dan Wor tidak punya anak, jadi mereka memutuskan untuk merawat gadis kecil itu sebagai anak mereka sendiri jika tidak ada yang datang untuk mengambilnya. Tine mencelupkan jari ke dalam air dan memberi makan gadis kecil itu. Di malam hari, mereka melihat anak yang sedang tidur itu dengan penuh ketakjuban sambil memutuskan namanya. Wor ingin menamainya Birdie, tetapi mereka sepakat dengan nama Figeltja. Keesokan harinya, Tine membeli boneka Barbie yang dilengkapi dengan gaun yang bisa diganti untuk Figeltja dan botol bayi kecil untuk memberi makannya. Sementara itu, Wor membuatkan kereta dorong yang lebih besar untuk Figeltja sehingga mereka bisa membawanya keluar seperti anak biasa. Tetapi ketika mereka meletakkannya di kereta dorong dengan selimut, sayapnya masih terlihat. Jadi, Tine memotong kaus kaki Wor dan menjahitnya menjadi ponco kecil untuk menyembunyikan sayap Figeltja. Ponco itu berhasil dan keduanya membawa anak baru mereka berjalan-jalan di kota. Saat berjalan, Figeltja membuat suara yang menurut Tine adalah usahanya untuk berbicara, tetapi Wor percaya dia lebih mirip burung daripada manusia, jadi mungkin dia hanya berkicau. Beberapa wanita dari kota senang melihat anak baru itu. Wor memberitahu mereka bahwa mereka baru saja mengadopsi Figeltja. Ketika ditanya mengapa dia sangat kecil, keduanya mengakhiri percakapan dan pergi. Sekarang, waktu telah berlalu dan Figeltja semakin besar. Dia sekarang hampir tidak muat di keranjang meja makan. Dia masih belum belajar berbicara dan hanya membuat suara seperti burung. Suatu hari, Tine melihat Figeltja mencoba terbang. Seiring berjalannya waktu, dia mulai bertindak lebih seperti burung daripada manusia. Tine merasa terganggu dengan kenyataan itu karena dia ingin anak perempuannya lebih mirip manusia. Meskipun dia berbeda, Tine mencoba mengajarinya berbicara dan makan dengan kakinya. Keduanya membuat tempat tidur kecil untuk Figeltja tepat di samping tempat tidur mereka, tetapi dia melompat ke tempat tidur mereka dan tidur di antara pasangan itu saat dia takut. Suatu hari, Tine mendengar Figeltja mengatakan kata Nini. Dia berpikir gadis itu memanggilnya Mama. Sejak hari itu, dia mengajarinya alfabet, tetapi Figeltja sepertinya tidak memahaminya. Dia juga melihat Figeltja memakan serangga dari lantai. Berpikir bahwa itu normal bagi burung untuk makan serangga, dia menyajikan cacing untuk Figeltja di atas piring dan membuatnya menggunakan kakinya untuk memakannya. Ketika Figeltja tidak bisa melakukannya, Tine merasa frustrasi. Dia percaya bahwa Figeltja hanya bisa belajar sopan santun dengan meniru orang lain di sekitarnya. Keesokan harinya, dia membawa Figeltja ke restoran. Figeltja melihat burung peliharaan mengepakkan sayap mereka dan melakukan hal yang sama. Karena takut ketahuan, Tine membawanya ke bilik kamar mandi dan memintanya mengepakkan sayap di sana. Dia menunggu di luar, berbicara dengan seorang wanita. Ketika Figeltja tidak keluar setelah beberapa saat, Tine membuka pintu dan hanya melihat sepatunya. Dia melihat sekilas Figeltja terbang melalui jendela dan memanggil namanya, tetapi tidak berhasil. Tine kembali ke rumah, masih khawatir tentang anak perempuannya, dan memberitahu Wor tentang kepergiannya. Mereka menduga bahwa Figeltja tidak mungkin pergi terlalu jauh, jadi mereka pergi ke kota untuk mencarinya. Sementara itu, kita melihat Figeltja terbang bersama sekelompok burung, menikmati hidupnya. Dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan karena angin dan mendarat di tempat tidur seseorang melalui jendela atap. Ternyata ruangan itu milik seorang gadis kecil bernama Locha. Locha terpesona oleh sayap Figeltja dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Keduanya berteman. Ayah Locha tidak punya waktu untuk bermain dengannya, jadi dia menemukan penghiburan dalam Figeltja.
Di tempat lain, War dan Tine sampai di kota dan pergi ke meja informasi maskapai. Ketika mereka tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, mereka pergi ke hotel untuk menginap semalam. Sementara itu, Locha berpura-pura bahwa dia juga burung dan membawa Figeltja ke pohon terdekat. Figeltja dengan mudah memanjat dan tidur di cabang, sementara Locha tidur di cabang yang lebih rendah. War dan Tine tidak bisa menginap di hotel karena semua kamar sudah penuh. Mereka akhirnya sampai di pohon yang sama dan tidur di bawahnya. Pagi harinya, pasangan itu bertemu Locha, yang memberitahu mereka tentang gadis burung yang tidur di cabang atas, tetapi sebelum mereka bisa mendekatinya, Figeltja sudah terbang pergi. Saat pasangan itu mencoba pergi, Locha mengikuti mereka, mengklaim bahwa dia akan membantu mereka menemukan Figeltja. Mereka naik bus sambil mengikuti kawanan burung. Tine tidak ingin membawa Locha bersama mereka karena dia sudah banyak yang harus ditangani, tetapi gadis kecil itu mengklaim bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Figeltja terbang bersama kawanan burung, tetapi tidak bisa mengimbangi karena ukurannya. Dia mendarat di atap gereja. Orang-orang melihatnya dan memanggil petugas pemadam kebakaran untuk membawanya turun. Ketika seorang petugas pemadam kebakaran mencapainya, dia melihatnya terbang dari kejauhan. Orang-orang berasumsi gadis itu dibawa oleh elang. Berita itu muncul di televisi, dan War juga melihatnya. Pasangan itu kemudian pergi ke rumah petugas pemadam kebakaran dan mencoba memberitahunya tentang Figeltja yang menjadi burung. Dia hampir tidak mempercayai mereka, tetapi memberitahu mereka bahwa burung itu pergi ke selatan. Dia bahkan menawarkan untuk membantu mereka menemukannya. Kelompok itu kemudian menuju ke selatan. Sementara itu, Figeltja sampai di rumah kecil di tengah-tengah. Dia duduk di jendela, menonton beberapa burung. Ketika mereka terbang, dia bergabung dengan mereka, tetapi saat itu terdengar suara tembakan. Kelompok itu mengikuti suara itu, dan Locha menemukan Figeltja di dasar sumur. Mereka menggunakan peralatan petugas pemadam kebakaran untuk turun ke sumur dan melihat bahwa itu hanya ponco Figeltja. Malam semakin dekat, mereka masih belum menemukannya, jadi kelompok itu pergi ke hotel terdekat untuk menginap. Tain mulai memperlakukan Locha sebagai anaknya sendiri. Di malam hari, Locha melihat seorang anak laki-laki aneh di pohon di luar kamarnya. Dia bergabung dengannya, dan keduanya bercakap-cakap dengan baik. Kemudian malam itu, anak laki-laki itu tidur di tempat tidurnya dan mendengar suara dari bawahnya. Ketika dia memeriksa, dia terkejut melihat Figeltja tidur di bawah tempat tidurnya. Dia ingat Locha menceritakan tentang dia, jadi dia segera memanggilnya. Keduanya kembali untuk melihat bahwa Figeltja masih di sana. Mereka semua masuk ke bawah tempat tidur dan tidur untuk malam itu. Locha senang memiliki temannya kembali. Pagi harinya, ibu anak laki-laki itu datang untuk membersihkan kamarnya. Anak-anak lari memanggil orang tua Figeltja, tetapi Figeltja sudah terbang pergi lagi sebelum mereka bisa mencapainya. Sekarang saatnya bagi kelompok itu untuk melanjutkan pengejaran. Namun, Locha tidak ingin meninggalkan anak laki-laki itu. Dia adalah satu-satunya teman yang pernah dia miliki, dan tidak seperti Figeltja, dia tidak lari. Tain memahami gadis kecil itu dan membiarkannya tinggal. Ketiganya kemudian melanjutkan perjalanan mereka, tetapi petugas pemadam kebakaran menjadi lemah dan memutuskan untuk tinggal di gudang terdekat. Kedua orang lainnya sampai di hutan di mana mereka menyeberangi sungai. War sudah cukup dengan pengejaran ini dan memberitahu Tain bahwa mereka harus istirahat hari itu. Mereka kembali ke gudang dan tidur. Malam itu, petugas pemadam kebakaran terbangun oleh suara cicitan. Dia melihat Figeltja tergantung terbalik di pohon. Dia melukai sayapnya saat terbang. Petugas pemadam kebakaran menyelamatkannya dan merawat lukanya. Ketika Figeltja mencoba terbang lagi, dia berhasil. Pagi harinya, petugas pemadam kebakaran memberitahu Tain dan War tentang pertemuannya dan meyakinkan mereka bahwa Figeltja baik-baik saja. Dia kemudian berpisah dari pasangan itu, yang masih mengejar putri mereka. Mereka sampai di pantai dan melihat Figeltja terbang menuju laut. Mereka akhirnya menyadari bahwa dia telah dewasa dan melihatnya terbang bersama. Pasangan itu berencana naik bus kembali ke rumah, tetapi War mendengar suara cicitan sebelum naik bus. Dia berlari menuju laut dan Tain mengikuti di belakang. Mereka menyelamatkan Figeltja yang tenggelam dari air dan membawanya kembali. Dalam adegan berikutnya, mereka bertiga sudah kembali ke rumah, makan malam. Pasangan itu sangat senang mendapatkan putri mereka kembali dan merayakannya dengan minum. Keesokan paginya, mereka melihatnya mencoba terbang lagi melalui jendela. Pasangan itu merasa bersalah karena mencoba membatasi kebebasan putri mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk membiarkannya pergi dengan bahagia. War dan Tain membawanya ke padang rumput tempat dia ditemukan, memberinya ciuman terakhir, dan membiarkannya terbang pergi. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan beri suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.